Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimahumullah, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam acara mulia ini. Semoga dalam acara mulia ini kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Nabi Muhammad telah bersabda, "Tidaklah suatu kaum yang duduk di rumah Allah mereka mempelajari Al-Quran. Mereka mempelajarinya kecuali malaikat mengepakkan sayapnya." Mengawali pengajian pada siang ini, kami mengajak, marilah kita syukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Dan di zaman yang serba tak menentu ini, sudah seharusnya kita senantiasa mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jika kita cermati dengan baik, tujuan diciptakannya manusia yakni untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menentukan berbagai perintah Allah taala dalam suatu rangkaian kegiatan ibadah, sehingga orang-orang mukminin berusaha untuk berpindah dari satu ibadah kepada ibadah berikutnya. Karena ibadah itu bukanlah sebatas kita hanya sholat, membaca Al-Quran, tidak. Akan tetapi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa ibadah adalah setiap perkara yang dicintai oleh Allah, berupa ucapan ataupun perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi. Semua yang Allah cintai. Ia berusaha untuk menjadikan bagaimana waktu-waktunya bernilai ibadah di sisi Allah Ta'ala, sehingga menitnya, setiap jamnya bisa meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan dan membimbing kita agar kita dapat istiqomah dalam menjalankan rangkaian ibadah tersebut. Dan istiqomah dalam menjalani kehidupan ini di jalan yang lurus, yakni mengucapkan doa yang diulang-ulang, sebagaimana doa ini dibaca setiap kali kita sholat. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran Surat Al-Fatihah ayat 6-7. Menurut Al-Maraq dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan, pengertian ayat tersebut adalah, berilah kami petunjuk dan pertolongan-Mu ya Allah, sehingga kami terpelihara dari perbuatan salah dan sesat. Lebih lanjut, Al-Maraqi juga menjelaskan bahwa dengan kalimat doa ini Allah telah memberitahu kepada kita agar memohon hidayah atau petunjuk kepada Allah Ta'ala, untuk senantiasa dibimbing sehingga bisa mengalahkan bahwa nafsu dan diberi kekuatan untuk mengikuti garis-garis syariat Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimahullah. Ungkapan doa ini bahkan selalu kita sebutkan ketika membaca surat Al-Fatihah, terutama di dalam sholat.
Hal ini menunjukkan perlunya konsistensi atau istiqomah orang-orang beriman dan melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala dan juga dalam meniti jalan yang lurus. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya istiqomah dalam melaksanakan kegiatan kepada Allah Ta'ala. Hanya saja pertanyaannya kita adalah bagaimana cara kita bisa istiqomah? Syafiq al-Balji rahimahullah berkata bahwa ada 4 cara untuk istiqomah. Pertama, tidak meninggalkan perintah Allah karena sedang mengalami musibah. Kedua, tidak meninggalkan perintah Allah karena kesibukan dunia. Ketiga, tidak mengikuti komentar orang lain dan mengedepankan hawa nafsu sendiri. Keempat, beramal sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau Hilyah Al-Aulia dinukil dari Al-Tazib Al-Mauzil Hilmah Al-Haulia. Penjelasan singkat dari masing-masing cara beristiqomah adalah sebagai berikut. Pertama, tidak meninggalkan perintah Allah karena sedang mengalami musibah. Adapun yang menimpa orang-orang mukmin adalah ujian dari Allah Ta'ala bagi orang-orang yang tetap istiqomah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin, semua urusan adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebagaimana apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Sementara orang-orang yang tidak mampu mempertahankan istiqomah karena mereka sudah putus asa dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan dari Allah Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun bagi maha penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Quran Surat Az-Zumar 53-54. Kedua, tidak meninggalkan perintah Allah walaupun sibuk dengan urusan dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjaga sholat maka ia akan mendapatkan cahaya petunjuk keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya maka ia tidak mendapat cahaya petunjuk dan keselamatan kelak. Nantinya di hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata dalam kitab As-Salah wa hukmu tarikhiyah bahwa siapa yang sibuk dengan hartanya sehingga melakukan sholatnya maka ia akan dikumpulkan bersama Qarun. Siapa yang sibuk dengan kerajaannya sehingga melalaikan sholatnya maka ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Siapa yang sibuk dengan kekuasaannya sehingga melalaikan sholat maka ia akan dikumpulkan bersama Haman atau menterinya Fir'aun. Siapa yang sibuk dengan perdagangannya sehingga melalaikan sholat maka ia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Yang ketiga yaitu tidak mengikuti komentar, mengedepankan hawa nafsu sendiri, orang lain, dan dalam hadis disebutkan, barang siapa yang mencari ridha Allah saat manusia tidak suka, maka Allah akan dicukupkan dia dari beban manusia. Barang siapa yang mencari ridha manusia namun Allah itu murka, maka Allah akan biarkan dan bergantung pada manusia. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban. Yang keempat, beramal sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah pengajian pada siang hari ini. Semoga Allah memberikan
taufik dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga kita bisa istiqomah dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.